Oke, anak-anak calon murid baru tahun 2025. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Kami dari Panitia Penerimaan Murid Baru di SMA Negeri 1 Tarakan tahun 2025. Melalui video ini akan mensimulasikan proses pendaftaran via online melalui website yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dengan alamat website yaitu spmb.kaltaraprof.go.id. Perhatikan, video ini hanya mensimulasikan proses pendaftaran saja. Oleh karena itu, penjelasan mengenai berkas dan data yang dibutuhkan dalam pendaftaran, kalian boleh melihat pada juknis yang telah disediakan atau bisa menghubungi narahubung dari pihak sekolah. Oke, mari kita mulai. Pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa simulasi ini dilakukan menggunakan handphone. Oke, sekarang kita masuk ke alamat websitenya. Ini alamat websitenya, kalian bisa lihat alamatnya di sana. Kemudian untuk melihat juknisnya dulu, silakan klik menu yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih download. Nah, di laman download ini ada beberapa yang bisa kalian download di sana. Yang pertama adalah petunjuk dan teknis. Silakan di-download dan dibaca dengan seksama. Dipahami dengan baik semua persyaratan dan data yang dibutuhkan. Kalau sudah, silakan kembali ke home. Kita kembali ke home. Oke, silakan gulir ke bawah. Di menu bawah ini ada dua menu yang tertera di sini. Yang pertama adalah menu pendaftaran dan yang kedua adalah menu perbaikan. Karena ini kita mencoba untuk mendaftar, jadi kita pilih pendaftaran. Oke, perhatikan di sini juga dijelaskan dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran via online ini. Perhatikan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, silakan dibaca di sini. Di sini dijelaskan semuanya. Kalau sudah dibaca dengan baik dan dipahami, silakan pilih lanjut. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jika menggunakan web tertentu, maka harus mengaktifkan beberapa pengaturan di sini. Nah, yang kedua ini yang penting harus diaktifkan, yaitu lokasi. Oke, kita coba aktifkan dulu lokasinya. Aktifkan lokasi. Oke, sudah aktif. Kita kembali. Kalau sudah aktif, silakan dicentang, ada kotak untuk dicentang di sini. Saya telah membaca ketentuan dan seterusnya. Kalau sudah, silakan pilih lanjut. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke laman data diri. Perhatikan di sini ada beberapa data diri yang harus diisi dan harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Ada NISN, ada NIK, ada nama, ada tanggal lahir, dan ada nama ibu kandung. Oke, kita masuk di NISN terlebih dahulu. Kita masukkan NISN-nya. Perhatikan, NISN ini kalian bisa lihat itu tertera pada SKL kalian yang dikeluarkan dari sekolah SMP kalian. Kemudian masukkan NIK. NIK ini bisa kalian lihat di kartu keluarga. Di sana tertera NIK kalian masing-masing. Kemudian nama peserta silakan diisi sesuai dengan yang tertulis pada SKL kalian. Kemudian tanggal lahir, silakan ditentukan tanggal lahirnya sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian nama ibu kandung, ini silakan diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Oke, jika sudah, silakan dilanjutkan. Kalau sudah berhasil, klik OK. Sekarang di laman data daerah domisili. Oke, perhatikan untuk data daerah domisili ini harus diisi sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Oke, di sini kita coba isi alamatnya di Tarakan. Ini ada beberapa pilihan di sini. Kalian bisa pilih alamat domisilinya di mana sesuai dengan keterangan kartu keluarganya. Kemudian kecamatan, silakan dipilih kecamatan mana kalau di Kota Tarakan. Kemudian kelurahan, silakan dipilih sesuai dengan data yang sebenarnya. Jika sudah, silakan klik lanjutkan. Silakan dilihat ini data umum yang sudah diisi sebelumnya tadi. Kemudian nomor kartu keluarga di sini masih kosong, kita isi nomor kartu keluarganya sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian di sini juga diminta untuk mengisi tanggal dari kartu keluarga tersebut. Di sana tertera tanggal berapa kartu keluarga tersebut diterbitkan. Silakan disesuaikan dengan data yang ada pada kartu keluarganya. Kemudian di sini ada pilihan penerima bantuan. Kalau kalian mendaftar melalui jalur afirmasi, maka ini wajib untuk diisi. Kita coba isi saja. Kalau tidak mendaftar melalui jalur afirmasi, bisa dipilih tidak. Tapi kalau mendaftar melalui jalur afirmasi, maka ini dipilih
Iya, kita coba pilih ya. Kemudian jenis bantuannya, di sini ada beberapa pilihan. Silakan disesuaikan dengan jenis bantuan yang kalian terima atau yang keluarga kalian terima. Misalnya program Indonesia Pintar. Kita pilih PIP, kemudian di sini kita masukkan nomornya, nomor yang sesuai dengan yang tertera pada PIP-nya. Kemudian selanjutnya di bawah kita lihat data mana yang masih belum diisi. Jenis kelamin di sini dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian asal sekolah SMP, sini silakan dilihat dari data sekolah SMP yang ada di dalam daftar ini, silakan dipilih kalian dari SMP mana. Oke, jika sudah silakan dilihat kembali datanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, silakan pilih lanjut. Oke, di sini kita diminta untuk memberikan izin dari website ini untuk mengakses lokasi kita. Tadi lokasinya sudah aktif, kita berikan izin, kita pilih izinkan. Kemudian akan otomatis terbaca lokasi sesuai dengan tempat di mana kalian mendaftar. Oleh karena itu, pada saat mendaftar, posisi kalian mendaftar itu harus sesuai dengan alamat yang tertera di KK, sehingga titiknya terbaca sesuai dengan alamat yang tertera di kartu keluarga yang kalian ajukan. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah terisi data-datanya. Silakan diperhatikan dengan baik. Dilihat jika ada kolom yang masih kosong, silakan diisi. Misalnya di sini tempat lahir, di sini masih kosong, kita isi. Kemudian agama, di sini juga masih belum dipilih. Silakan dipilih agamanya apa. Kemudian di sini nomor SKL, surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh SMP asal. Kemudian di sini kalian diminta untuk memasukkan nilai rata-rata dari rapot yang juga surat keterangannya dikeluarkan oleh kepala sekolah dari SMP kalian. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi kolom yang kosong di sini, alamat, silakan diisi. Alamatnya juga harus sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian yang paling bawah ini masukkan nomor handphone yang aktif. Silakan masukkan nomor handphone kalian yang aktif yang bisa dihubungi baik melalui telepon seluler atau dihubungi via WhatsApp. Pilih lanjut tadi. Kemudian di laman selanjutnya ini kalian diminta untuk memilih jenjang sekolahnya. Oke, di sini ada dua pilihan. Ada SMA atau SMK. Jadi harus dipilih salah satu, tidak bisa pilih keduanya. Jika ingin mendaftar di jenjang SMA, maka pilih SMA. Jika ingin mendaftar di jenjang SMK, maka pilih SMK. Kita pilih SMA. Perhatikan, yang di sebelah kiri adalah pilihan jalur, yang di sebelah kanan adalah pilihan sekolah. Jika jalur 1 itu adalah prestasi, maka silakan pilih sekolahnya, misalnya SMA Negeri 1 Tarakan. Kemudian selanjutnya pilihan jalur kedua, misalnya pilih afirmasi, maka silakan pilih sekolahnya, misalnya pilih SMA Negeri 2 Tarakan. Kemudian jalur ketiga, misalnya dipilih perpindahan orang tua, maka silakan dipilih sekolahnya, misalnya SMA 3. Perhatikan, dalam pemilihan jalur dan sekolah ini, jika jalur prestasi itu sudah memilih SMA 1, maka jalur kedua dan ketiga itu tidak bisa lagi memilih SMA yang ada di jalur 1 atau SMA yang sama. Oke, jika sudah, silakan dilanjutkan. Kemudian di sini ada dokumen prestasi yang harus kalian lampirkan jika kalian mendaftar melalui jalur prestasi. Kita coba isikan saja. Misalnya prestasinya perorangan, kemudian tingkat prestasi bisa dipilih di sini, misalnya tingkat nasional berjenjang. Silakan dipilih juara berapa, misalnya juara 1. Kemudian di laman ini juga kalian diminta untuk mengisi keterangan apakah kalian pernah menjadi ketua organisasi di sekolah kalian, misalnya OSIS atau pramuka. Kalau pernah silakan diisi, ini khusus untuk jalur prestasi saja. Ini bisa tidak diisi. Jika tidak pernah menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka, maka ini bisa diisi tidak aktif organisasi. Tapi kalau pernah menjadi ketua OSIS, bisa dipilih di sini pernah menjadi ketua OSIS, pernah menjadi ketua majelis perwakilan kelas, atau pernah menjadi ketua pramuka, atau pernah menjadi ketua palang merah remaja. Silakan dipilih misalnya pernah menjadi ketua OSIS. Oke, jika sudah terisi semua, silakan lanjut. Laman yang sebelumnya tadi sekali lagi adalah laman yang khusus untuk jalur prestasi. Jika tidak mendaftar jalur prestasi, itu bisa dilewatkan. Oke, ini verifikasi kebenaran data. Silakan dicek ulang kebenaran datanya, digulir ke bawah pelan-pelan sambil dilihat.
Oke, silakan dilihat kembali pilihan jalur pendaftarannya. Ada jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Itu yang sudah dipilih di halaman sebelumnya tadi. Itu tergantung pilihan kalian. Oke, jika sudah benar semua, silakan centang kotak yang ada di sebelah kiri ini dengan tulisan, "Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan." Silakan dicentang. Jika sudah, silakan pilih simpan. Jika sudah berhasil, pilih OK. Kemudian di laman selanjutnya ini kalian diminta untuk mengunggah data-data yang sudah kalian ajukan sebelumnya. Perhatikan di sini ada keterangannya semua di sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan yang warna oranye ini menu untuk mengupload atau mengunggah berkas tersebut. Yang pertama, silakan diunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang sudah di-scan, kemudian akta kelahiran yang sudah di-scan juga, kemudian kartu keluarga yang sudah di-scan, atau surat keterangan domisili. Jika misalnya kartu keluarganya hilang, mungkin kebakar, basah, robek, dan lain sebagainya, itu bisa dibuatkan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil. Kemudian selanjutnya kartu tanda penduduk atau KTP orang tua, silakan di-scan dan diunggah. Kemudian daftar nilai rapot yang dikeluarkan oleh sekolah SMP-nya, itu di-scan juga. Kemudian pas foto dengan seragam SMP, silakan diunggah juga. Kemudian selanjutnya kartu KIP. Kalau kalian mendaftar melalui jalur afirmasi, maka kalian diwajibkan untuk mengunggah kartu bantuan yang kalian miliki. Kemudian selanjutnya surat keterangan dari dokter ini jika kalian adalah siswa penyandang difabel. Jika tidak, maka ini tidak perlu diunggah. Selanjutnya surat penugasan orang tua dari instansi atau perusahaan. Ini kalau kalian mendaftar di jalur perpindahan orang tua. Selanjutnya, surat keterangan domisili perpindahan tugas orang tua. Ini juga kalau kalian mendaftar di jalur perpindahan orang tua. Selanjutnya, bukti prestasi. Jika kalian mendaftar melalui jalur prestasi dan kalian punya sertifikat atau piagam, maka kalian wajib untuk mengunggah sertifikat atau piagam tersebut yang kalian pakai untuk mendaftar. Yang terakhir yaitu surat keterangan bahwa kalian pernah menjadi ketua organisasi di sekolah kalian. Seperti misalnya tadi ketua OSIS, ketua pramuka, atau ketua PMR. Ini juga adalah data yang dibutuhkan kalau kalian mendaftar melalui jalur prestasi. Kalau tidak ada, tidak usah diunggah, tapi kalau ada silakan diunggah. Oke, jika sudah mengunggah semuanya dari atas sampai bawah ini, silakan diperhatikan yang mana yang perlu dan tidak perlu untuk diunggah. Disesuaikan dengan jalur pendaftaran yang kalian pilih. Oke, jika sudah semua, maka di tombol yang paling bawah ini yang tulisannya kirim dan cetak bukti, kalau sudah diunggah semua ini nanti akan berwarna biru. Jika sudah diunggah semua, maka silakan pilih kirim dan cetak bukti ini. Oke, kira-kira demikian simulasi pendaftarannya. Kalian juga bisa melakukan simulasi pendaftaran di website tersebut. Untuk saat ini, sebelum masa pendaftaran dibuka, kalian boleh mencobanya dan melihat kira-kira file-file apa saja yang dibutuhkan dan data-data apa saja yang akan dibutuhkan nanti pada saat pendaftaran dibuka. Oke, demikian video simulasi pendaftaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sampai jumpa di sekolah.